Assalamualaikum Bunda. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa ketemu lagi dan di sini kita bisa sharing bareng seputar kehamilan. Nah, jadi di sini aku ingin berbagi bareng kalian semua tentang apa aja sih ciri hamil anak laki-laki. Jadi buat kalian para bunda yang sedang hamil, mungkin di sini kalian suka menerka-nerka nih, kira-kira aku itu hamil anak laki-laki atau perempuan sih? Kadang juga suka mengamati ciri tubuh kita sendiri nih. Kira-kira perubahan-perubahan apa aja sih yang terjadi dalam diri kita? Apakah itu merupakan ciri-ciri hamil anak laki-laki atau perempuan gitu? Kadang kita suka ngamatin bentuk perut kita, apa lebih menonjol atau lebih lebar. Nah, jadi memang ciri-ciri tertentu kalau di Indonesia itu jadi suka buat pertanda gitu ya. Kalau misalnya cirinya begini pasti hamilnya anak laki-laki. Kalau cirinya begini pasti hamilnya anak perempuan gitu. Apakah itu memang terbukti benar gitu atau hanya sekedar mitos? Oke, kita akan bahas tentang hal tersebut ya. Jadi di sini yang perlu sama-sama kita ketahui, pembentukan jenis kelamin bayi itu terjadi sejak masa pembuahan. Nah, jadi sel sperma dari suami kita lah yang menentukan jenis kelamin bayi kita itu laki-laki atau perempuan. Jika memang sel sperma dari suami kita itu membawa kromosom X, dia akan menentukan jenis kelamin perempuan, atau sebaliknya jika memang sperma itu membawa kromosom Y, dia akan membawa jenis kelamin laki-laki. Nah, jadi kalau misalkan udah hamil 1 bulan, 2 bulan, atau memang kita udah ketahuan kalau kita itu hamil, kita itu baru mau rencanakan, aku mau pingin hamil anak laki-laki nih, oh gini caranya, itu udah nggak bisa ya, karena jenis kelamin itu sudah ditentukan semenjak pembuahan. Jadi kalau misalkan mau promil anak laki-laki atau perempuan, itu harus jauh-jauh hari sebelum kita itu hamil. Oke, jadi sedikit cerita, waktu aku itu hamil anak pertama aku, teman-teman aku itu pasti nebak-nebak gitu ya. Kayaknya kamu hamil anak cowok deh. Terus aku balik nanya, kenapa mbak gitu? Ya karena perut kamu itu lebih nonjol ke depan gitu. Terus juga ada yang nebak, kayaknya anak kamu cowok deh. Kenapa? Karena nggak suka dandan ya kamu kayaknya gitu kan. Nah, kira-kira apakah itu semua benar gitu ya. Nah, jadi sekarang aku mau sharing ke kalian, aku mau sebutin cirinya satu persatu ya. Oke, ciri yang pertama adalah perut lebih menonjol. Kira-kira mitos atau fakta ya? Nah, jadi di sini kehamilan yang pertama aku, anak aku yang pertama itu memang laki-laki. Dan kalau aku mengamati bentuk perut aku itu memang lebih menonjol. Iya, perut aku lebih menonjol. Dan orang-orang di sekeliling aku itu semuanya nebak, anak kamu laki karena perut kamu itu lebih menonjol gitu. Terus aku ngamatin teman aku yang hamil pas di USG itu anak perempuan ya dia ya. Perutnya itu memang lebih lebar. Sedangkan aku lebih menonjol ke depan gitu. Oke, tapi ternyata itu bukanlah sebuah fakta yang harus kita percaya ya Bun ya. Karena kalau kata dokter ya, yang menentukan perut kita itu hamilnya menonjol atau melebar itu adalah posisi dari janin kita. Jadi kalau misalkan janin kita itu ngadep ke depan atau ngadep ke belakang gitu ya, perut kita itu pasti lebih menonjol. Nah, sebaliknya kalau misalkan posisi janin kita itu melintang, pasti perut kita itu lebih lebar. Jadi bukan karena jenis kelamin tertentu itu mempengaruhi bentuk perut. Nah, jadi ciri yang kedua adalah detak jantung lebih cepat ya. Nah, apakah detak jantung lebih cepat itu menandakan bahwa kita itu hamil anak laki-laki? Nah, mitos atau fakta? Nah, jadi sebenarnya detak jantung bayi itu normalnya di kisaran angka 110 sampai 160. Jadi kalau misalkan hamil anak laki-laki itu sebenarnya bukan berarti detak jantung bayi itu lebih cepat gitu. Jadi selagi bayi kita itu di kisaran detak jantungnya normal ya. Nah, ya memang normalnya itu segitu, bukan berarti jenis kelamin tertentu itu memiliki detak jantung yang lebih cepat atau lebih lambat ya. Atau sebaliknya, kalau misalkan hamil anak perempuan, detak jantungnya lebih lambat gitu. Nggak juga ya, pokoknya intinya bayi itu
Intinya bayi itu memang memiliki detak jantung normal ya dengan kisaran angka sekian sampai sekian gitu. Nah, untuk ciri yang ketiga yaitu muka lebih kusam dan juga berjerawat. Jadi memang hamil itu kita itu terjadi perubahan hormonal yang luar biasa ya Bun ya. Nah, jadi tubuh kita itu memang berbeda-beda untuk dapat menyikapi si hormon itu. Nah, jadi membuat orang-orang tertentu ada yang lebih mukanya itu lebih kusam atau berjerawat, tapi ada orang-orang lainnya juga yang mukanya itu justru tambah glowing gitu, tambah mulus gitu, tambah cantik. Nah, jadi memang tubuh kita itu dalam respon hormon-hormon itu memang berbeda-beda ya. Jadi tergantung dengan respon tubuh kita. Bukan karena kita itu mengandung anak laki-laki atau anak perempuan. Nah, kalau aku sendiri sih, pas aku itu hamil anak laki-laki, muka aku itu memang nggak berjerawat, tapi menurut aku nggak glowing juga gitu. Jadi sedikit lebih kusam lah ya. Jadi nggak yang glowing memancar gitu. Kan ada orang-orang tertentu kalau hamil itu justru lebih glowing, lebih cantik gitu. Oke, jadi terus juga kadang orang-orang mengaitkan dengan kalau misalnya hamil anak laki-laki itu males dandan. Nah, sebenarnya itu nggak berpengaruh juga ya kalau misalkan di dunia medis gitu. Memang ada beberapa alasan yang menyebabkan ibu hamil itu malas dandan ya. Yang pertama, kalau misalkan dia itu mengalami mual muntah parah, kan udah males duluan ya kalau misalkan dandan ya. Atau misalkan lagi gampang capek, hamilnya udah besar, jadi udahlah, ngapain juga dandan gitu. Udah pokoknya yang dipikirin yang penting bayi aku sehat aja gitu. Oke, untuk ciri yang keempat yaitu lebih jarang mual dan muntah, alias kalau orang Jawa itu bilang hamilnya ngebok ya. Jadi ada beberapa orang yang menyimpulkan kalau dia itu hamilnya ngebok itu adalah hamil anak laki-laki ya. Dia itu bakal jarang mual dan muntah atau lebih strong gitulah ya. Nah, cuman kembali lagi ya, kalau misalkan di dunia medis yang mempengaruhi kita itu mual dan muntah itu bukan jenis kelamin ya, tapi memang orang hamil itu memiliki perubahan hormon yang luar biasa yang menyebabkan si wanita hamil itu lebih sering mual dan muntah, apalagi trimester pertama. Nah, jadi yang mempengaruhi kita itu mual muntahnya jarang atau memang hamilnya itu mabok adalah respon tubuh kita itu terhadap si hormon itu. Jadi ada yang memang tubuhnya itu responnya itu biasa aja ya. Jadi dia pasti hamilnya bakal strong ya, bakal ngebok atau bakal lebih jarang merasakan mual dan muntah. Ada yang memang respon tubuhnya itu lemah ya terhadap hormon itu, jadi lebih sering mual dan muntah, mabuk luar biasa ya ketika dia hamil. Oke, jadi aku sendiri pas hamil anak laki-laki aku itu memang ngebok ya. Bahkan aku itu lebih sering lapar ya. Jadi aku tuh kerjaannya makan. Bahkan kalau misalkan aku telat makan, malah aku jadi mual. Jadi memang benar-benar hamil aku pas hamil anak laki-laki itu ngebok alias jarang mual muntah. Oke, untuk tanda yang kelima yaitu muncul garis hitam di tengah-tengah perut ya. Nah, jadi garis hitam itu memang bukan pengaruh dari jenis kelamin bayi ya. Tapi memang itu ada beberapa wanita hamil yang muncul itu dan ada juga yang enggak ya. Jadi bukan karena pengaruh jenis kelamin bayi. Nah, jadi itulah tadi 5 ciri hamil anak laki-laki. Kalian boleh percaya atau boleh juga enggak ya. Tapi kalau misalkan di dunia medis atau di dunia kedokteran itu merupakan sebuah mitos aja ya. Jadi nggak terbukti kebenarannya. Jadi semua itu murni ya karena ada pengaruh hormonal ya ataupun lain-lainnya. Nggak disebabkan karena jenis kelamin tertentu ya. Ciri yang paling akurat yaitu kalian bisa melakukan pemeriksaan melalui USG di usia kehamilan lebih dari 15 minggu kandungan ya. Jadi misalkan 5 bulan usia kandungan itu adalah waktu yang paling cocok untuk kalian itu bisa mengamati jenis kelamin bayi kalian. Tapi yang terpenting, semoga jenis kelamin apapun dari bayi kalian, yang terpenting adalah bayi kalian itu bisa terlahir sehat dan juga sempurna tanpa kekurangan apapun ya. Oke, gitu aja video dari aku. Semoga kalian suka dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman kalian yang lain. Sampai jumpa di lain waktu. See you next time.